Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami. Kami terus akan belajar Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu. Kami bersyukur kalau kami hari ini ada. Itu semua karena kasih, karunia, dan anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Bapakku yang baik, urapi setiap kami. Dan sidang jemaat-Mu Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu. Bukan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan urapi. Kami percaya Tuhan berkat pagi hari ini sungguh sangat luar biasa. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman-Kan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang, terima kasih buat pujian penyembahan. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar tentang bagaimana orang bijak akan bersinar. Kita akan belajar sekali lagi, kasih karunia Tuhan berikan buat saya untuk pemahaman kitab Wahyu dan kitab Daniel. Ya, dan saudara yang punya nama Daniel, bertanggung jawab. Ya, ada dua di sini Daniel ya, puji Tuhan. Ya, like the star, forever and ever. Saudara itu seperti bintang yang tidak pernah padam, yang saudara seperti bintang tidak pernah redup. Ya, bercahaya selamanya. Ya, jadi kita akan belajar di sini. Saudara, kenapa saya berikan tema orang bijak akan bersinar? Maka kita akan melihat dulu ada sebuah gambar di sini, bintang-bintang yang bertaburan di langit dan dia bersinar. Ada bintang itu, sekali lagi, bintang itu jatuh dan belum sampai ke bumi sudah hilang. Ya, tapi ada bintang itu yang bersinar terang. Semakin dia terang terus semakin bersinar. Ya, saya itu kecil-kecilnya itu, ya memang kalau tidak lihat mobil saya selalu lihat bintang. Memang masa kecil saya itu kadang-kadang kurang bahagia. Ya, tapi saya lihat bintang, tidak ada salahnya kita ngelihat bintang. Ya, saudara adalah bintang-bintang yang sangat bercahaya. Ya, tetapi di balik itu semua, kenapa sekali lagi dikatakan orang bijak akan bersinar? Nah, sebab itu mari kita akan melihat siapa yang dimaksud bintang yang bercahaya selamanya. Maka kita akan baca dalam kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, saya rindu kita akan mengerti pemahaman tentang kitab Daniel. Saudara, di dalam perjanjian lama memang ada pesan-pesan profetik, ya, di mana nanti di akhir zaman sebelum terjadi masa kesesakan besar, Allah berbicara kepada Daniel. Bahkan diingatkan kembali oleh Yesus di dalam khotbah di bukit Matius 24. Dan diingatkan kembali lagi oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Saudara, dan sekarang saya ingatkan lagi. Ya, jadi Daniel mengingatkan, dalam kitab Daniel mengingatkan,
Tuhan kita mengingatkan, Rasul Yohanes juga mengingatkan di dalam kitab Wahyu, dan terus sepanjang masa sebelum nanti Daniel pasal 12 ayat 1 ini terjadi, yang penting Pak Yakub sudah mengingatkan. Ya. Sebab itu mari kita lihat bagaimana kehidupan orang yang bersinar, bercahaya di hadapan Tuhan. Murni pengajaran hari ini. Ya. Dari lihat, di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 ini, saudara perhatikan. Tetapi ada waktu, pada waktu itu bangsamu akan terluput. Ya, ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, bangsamu akan terluput. Ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup akan lolos. Bahasa Indonesia sehari akan diselamatkan. Maka poin pertama, bagaimana cara dia meluputkan kita? Rasul Paulus itu menjelaskan sangat baik. Dalam 1 Korintus pasal 15. Ya. Sebab itu kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15, di dalam firman Allah yang hidup, saudara, Bapak Ibu nanti baca dalam terjemahan baru. Saudara sekalian yang saya kasihi, inilah yang ingin saya katakan kepada saudara, yaitu bahwa tubuh dari daging dan darah tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Tubuh kita yang fana bukan macam tubuh yang layak hidup selama-lamanya. Makanya almarhum anak kami ya sudah pembusukan. Ya, sudah mulai pembusukan. Ya, karena memang dari debu akan kembali kepada debu. Ya, bahkan kita yang hidup ini tidak bisa terhindarkan adalah ketika kita masih bayi, kita tumbuh segar seperti buah apel yang ranum. Begitu sudah, kayak saya ini sudah giginya pada hilang kan gitu ya. Rambutnya sudah kayak begini. Itu memang sudah alami. Ya. Karena tubuh. Ya. Dan besok-besok ya saya tidak tahu nanti ya kulit akan lama-lama juga akan kita jadi tengkorak. Karena memang Alkitab berkata demikian. Ya. Di ayat 51 dikatakan, tetapi suatu rahasia indah dan mengherankan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ya, ialah kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita semua akan diberi tubuh yang baru. Tolong terjemahan baru supaya kita bisa jelas juga. Ya, 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Tetapi suatu rahasia indah yang mengherankan yang ingin saya sampaikan kepada saudara ialah kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita akan semua diberi tubuh yang baru. 52. Ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ingat, perhatikan baik-baik ayat ini. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, terus. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan. Jadi orang-orang yang mati ini akan dibangkitkan terlebih dahulu sesuai dengan 1 Tesalonika. Ya, itu sesuai. Ya, terus dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Terus 53-nya? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya begini, semua ini akan terjadi dalam sekejap mata. Ketika suara nafiri dibunyikan, sangkakala dibunyikan. Yang mati ini bangkit dulu, nah kita yang masih hidup. Ini kan saya tidak pernah jelaskan ini. Lalu saudara berpikir nanti pas waktu pengangkatan, apakah tubuh saya yang diangkat? Darah dan daging tidak bisa masuk ke sana. Tapi dalam sekejap ini kita akan diubah. Ya, dengan tubuh kemuliaan namanya. Ya, tubuh yang tidak akan pernah mati. Ya, oleh sebab itu dikatakan begini, sebab akan ada bunyi nafiri dari langit dan dengan tiba-tiba
Semua orang Kristen yang telah mati akan hidup lagi, dan tubuh baru yang tidak akan binasa, dan kita yang masih hidup juga akan memiliki tubuh baru. Ya, dengan tiba-tiba. Ya. Sebab tubuh jasmani kita, tubuh panah yang kita miliki sekarang harus diubah menjadi tubuh sorgawi yang tidak akan binasa dan akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Tetapi banyak anak Tuhan ingin mengalami pengangkatan, tapi nggak mau hidup dalam kebenaran. Mau diubah. Mau mengalami pengangkatan. Ingat sekali lagi, saya belum bahas tentang pasal 2-nya, ayat 2-nya. Ya, kita berbicara nanti ini ayat pertamanya dulu dalam kitab Daniel. Bagaimana penjelasan ketika di dalam Daniel pasal 12 ayat 1, ya, ketika nanti kita menyongsong, ya. Rasul Yohanes menjelaskan dengan baik. Ya, kita nanti yang masih hidup akan diubah. Kita mau mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi bagaimana standar ketika kita menyongsong Dia nanti di sana? Saudara ketemu, mohon maaf kata, ketemu sama presiden saja, itu ada aturan. Setuju? Ada aturan. Kita ketemu sama raja di atas segala raja, ada aturannya juga. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan begini. Apakah namamu? Tolong ya, kita kembali lagi kepada kitab Daniel. Ya. Daniel pasal 12. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, ya ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Apakah namamu tertulis dalam kitabnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Saudara, sebab itu saya ingin menjelaskan begini. Yesus katakan, hendaknya kamu berbuah. Kalau kamu ingin namamu tertulis di dalam kitabnya, tolong Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah dipotong. Tetapi ranting yang berbuah dibersihkan. Bagaimana supaya namamu tercatat di sana? Saudara yang sudah kenal firman, tetap dibersihkan, tetap diproses, tetap lihat sisi-sisi yang tidak baik itu tetap dibenahi. Supaya berbuah. Jadi jangan pernah saudara marah. Kalau saudara diminta sama Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ini untuk berbuah. Jadi ada ranting yang berbuah, saudara adalah orang-orang yang berbuah. Supaya buahnya lebat, dibersihkan. Tidak heran, saudara dibentur-benturkan. Tidak heran. Supaya disitulah karaktermu itu, apakah engkau seperti karakter yang bintang yang bercahaya? Apakah engkau memiliki sebuah integritas di situ? Sekali lagi, tubuh saudara nanti ya akan semua diubah. Akan diluputkan. Orang yang diluputkan artinya orang yang namanya tertulis. Tapi orang yang tertulis dalam kitabnya adalah orang-orang yang berbuah. Saya pribadi, kemarin bagus juga saya lihat khotbah ibunya. Hari Selasa itu, hari Jumat. Hari Jumat itu
makanannya enggak susu ya. Waduh, itu juga bagus sekali. Saudara, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Makanya saya sampaikan kepada para pelayan yang saya panggil satu persatu. Saudara, kehilangan anak itu bagaimana hati bisa tenang? Tolong jelaskan ke saya. Itu sulit. Hati tenang, menguasai diri di tengah-tengah kehilangan anak. Saya 1 tahun tuh pertama kehilangan kakak saya, yang kedua saya kehilangan mama saya, 2 bulan kemudian saya kehilangan anak saya. Kalau saya tidak tenang, saya tinggalkan Bapak Ibu. Saya tinggalkan. Saya belajar tenang. Saya belajar menguasai hati saya. Lalu, setelah kita doa dan puasa, kita harus selesaikan tempat ini. Lihat anak, lihat tempat, harus kita selesaikan. Dan 2 minggu kemarin, kalau saya tidak tenang, tidak selesai tempat ini. Tapi 2 minggu kemarin sudah selesai, kita bayar. Kenapa? Karena kami menguasai hati kami. Supaya kami bisa berdoa, kami tidak mau bergantung sama manusia. Terbukti selesai. Berbagai macam, makanya saya juga belajar untuk supaya saya berbuah. Ya saya ngurus BPJS juga. Gembala ngurus BPJS, ya mohon maaf, mohon izin, tidak menyentuh, tidak. Tetapi saya mau mengajar saudara. Mau mengajar saudara bagaimana saudara harus berbuah. Saya melihat anak rohani saya satu ya, boleh ya, saya bilang anak rohani ya, memang anak rohani. Dan saya harus urus BPJS-nya. Karena apa? Karena harus pergi berobat. Saya urus BPJS. Dan saya juga harus ketabanan. Saya harus komsel. Dan saya juga harus mengurus masalah. Kalau saya nggak tenang, kalau saya nggak berbuah, bagaimana? Di sini saya belajar bagaimana supaya nama saya tercatat. Apapun yang terjadi, saudara harus belajar. Orang yang tercatat, namanya tercatat, maka dia harus memiliki buah roh. Galatia 5 ayat 22. Saudara mau terluputkan? Oh, saudara mau tinggal? Oh, enggak. Begitu naper itu di trompet disangkala dibunyikan, saudara mau terangkat atau mau tertinggal? Kan gitu pertanyaannya. Kalau saudara mau terangkat, mau bersama-sama dengan Yesus, ya, maka ada Galatia 5 ayat 22-23. Saudara, ayat ini berkata apa dikatakan? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Satu aja dulu. Terus? Tetapi buah roh ialah kasih. Saudara, kasih. Kasih ini bukan sekedar germicik kata-kata. Lakukan. Kasih itu aplikasi. Bagaimana saudara membawa? Makanya pada waktu saya terima kasih ini ada Ica, ya. Saya tungguin dia di rumah sakit. Ya, saya katakan nanti kalau melahirkan kasih tahu ya. Dan saya lupa sama siapa itu, sama kalau enggak salah sama Kevin, saya pergi kemana gitu. Lalu saya pergi ke rumah sakit, puskesmas di belakang ini. Kita tungguin dia melahirkan.
kan ternyata sudah melahirkan pada waktu kita datang. Wujud kasih itu harus nampak. Kalau saudara mau tercatat namamu di dalam kitabnya, tunjukkan kasih. Terus sukacita, belajar jaga sukacita. Terus damai sejahtera, belajar bagaimana supaya hidup memiliki damai sejahtera. Apapun yang terjadi, jaga damai sejahtera ini. Terus kesabaran, belajar sabar. Terus kemurahan, tolong orang. Banyak tolong orang. Terus kebaikan, lakukan. Bagaimana menjadi pribadi yang untuk memberikan kebaikan kepada orang. Terus kesetiaan, saudara, setia. Tuhan kasih saya jiwa. Saya tetap setia Tuhan. Terus kelemah lembutan, belajar lemah lembut. Terus penguasaan diri. belajar kau juga kuasai diri. Terus Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. mau nama saudara tercatat, lakukan buah-buah roh ini. Saya hanya berikan pengajaran buat saudara. Semua kembali berpulang kepada saudara. Allah mau menyelamatkan orang-orang yang berbuah. Allah ingin menyingkirkan, meloloskan ketika nafiri itu ditiup. Bagaimana cara menyelamatkan mereka supaya tidak masuk dalam aniaya besar, kata kitab Daniel, maka aku akan selamatkan mereka. Dalam kitab Matius 24, satu tertinggal, satu diangkat, yang diangkat diselamatkan, tetapi yang tidak diangkat, yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah akan tertinggal. Alkitab berkata dalam kitab Yohanes 15 ayat 2, yang tidak berbuah dipotong. Ayat 12, pasal Daniel 12 ayat yang kedua bilang begini, orang-orang yang sudah mati dan dikuburkan akan bangkit, ada yang masuk ke dalam hidup kekal, satu, dan ada juga yang masuk ke dalam kehinaan dan kengerian yang kekal, dua. Kita disuruh memilih. Saudara mau hidup dalam hidup yang kekal atau masuk ke dalam kehinaan dan kengerian yang kekal, Tuhan sudah berikan kesempatan sama seperti Nuh. 120 tahun diberikan kesempatan kepada umat-umat. Tidak ada yang mau. Dan hari ini sebelum nafiri itu dibunyikan, Daniel juga berbicara, kitab Daniel ini. Ingat baik-baik. Pilihan ada di tangan kita. Orang yang sudah mati dan dikuburkan akan bangkit, artinya dalam 1 Korintus 15 ayat 42 bilang begini, begitu halnya nanti dengan orang-orang mati yang dihidupkan kembali, tubuh yang dikubur itu adalah tubuh yang bisa busuk. Tetapi tubuh yang dihidupkan kembali adalah tubuh yang tidak bisa rusak, yaitu tubuh rohania. Tubuh jasmania akan jadi debu. Tubuh rohania akan terus bersama-sama nanti pada waktu Allah menjemput. Di ayat 43 dikatakan pada waktu tubuh itu dikuburkan, tubuh itu buruk dan lemah. Tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali, ia adalah tubuh yang bagus dan kuat. Jadi selama engkau mengalami penderitaan di bumi, itu biasa.
Umur kita mungkin sudah, ya ada yang mati muda. Itu karena memang sudah manusia tubuh jasmania kita. Tetapi saudara ingat, ketika saudara mati tutup mata, buka mata ketemu Tuhan. Saudara akan diubah itu. Jadi di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan. Ada jaminan engkau mengalami suatu kehidupan yang kekal, kehidupan rohaniah. Selama-lamanya. Pada waktu dikuburkan, tubuh itu tubuh dari dunia. Tetapi setelah hidup kembali, maka tubuh itu tubuh yang diberi oleh Roh Allah. Ada tubuh yang dari dunia, ada juga tubuh yang dari Allah. Tetapi saya ingin menyampaikan begini, ya, ada yang masuk ke dalam hidup kekal dan ada juga yang masuk dalam kehinaan dan kengerian kekal. Jadi di dalam saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi, ada yang masuk ke dalam hidup kekal dan ada yang masuk dalam kehinaan dan kengerian yang kekal. Maksud daripada ayat ini akan ada pemilahan antara gandum dan lalang. Maka dari sebab itu, saudara mau jadi gandum, jadi gandum. Saudara akan jadi lalang, itu konsekuensi saudara. Pada waktu itu, ya, tolong kita lihat dalam Matius 13, ini sangat bagus. Matius 13 ayat 28 sampai 30. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Rabi, maukah aku mencabut lalang itu? Lalu? Tetapi ia berkata, Tapi Yesus berkata begini, jangan. jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara, terus? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Iya. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saya hanya mengingatkan, dosa memang enak. Ya, tapi saudara hati-hati di situ. Apakah Allah menghukum? Belum. Biarkan dia tumbuh. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, pada waktu kelak nanti, di situ akan dipisahkan. Mana lalang, mana gandum. Mana carang yang tidak berbuah, aku tebang. Sekarang belum waktunya. Karena Tuhan sedang menunggu saudara untuk dalam pertobatan. Jangan tunda-tunda. Amin. Ya, jadi Allah ini begitu sangat tegas. Dalam kitab Daniel ada yang masuk dalam hidup kekal dan ada juga yang masuk dalam kehinaan dan kengerian kekal. Kekal loh. Ya kalau saudara kontrak rumah enggak cocok besok pindah. Ya kan? Kalau di sana enggak bisa pindah, enggak enak ini neraka ini. Pindah, oh nanti dulu. Kamu sudah pilih kontrak selamanya. Sebab itu selama kau di bumi, ayo berbuah. Berbuah. Itulah kesempatan saudara untuk mengalami hidup yang kekal. Untuk mengalami nanti nafiri ditiupkan, saudara akan diubah. Saudara akan mengalami sebuah kehidupan yang, saudara lihat. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, tolong. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. berdirilah teguh. Jadi apapun yang terjadi atas hidupmu saat ini, berdiri teguh. Tidak boleh goyah. Terus? Jangan goyah,
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan tuh hidup di dalam atmosfer Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terus? Sebab kamu tahu Ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. proses itu akan membawa engkau menjadi sempurna. Ya kan? Apa yang kau kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Harga diri hancur, tidak apa-apa. Harga diri itu tempatnya di mana? Di telapak kaki. Harga diri itu di bawah. Kalau saudara mempertahankan harga diri, saudara rawan jatuh. Ya. Sebab itu kadangkala kita diproses di situ, diremukkan di situ, dihancurkan di situ, dipermalukan di situ, supaya apa? Supaya kita berdiri tetap teguh. Itulah orang-orang yang bercahaya. Maka saya ingin menjelaskan lagi, ya, di dalam Daniel pasal 12 ayat 3 bilang begini, ya. Dan orang-orang yang bijaksana, yaitu umat Allah, akan bercahaya seperti cahaya matahari. Dan akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Mereka akan bersinar-sinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Kata bercahaya, kata dan orang-orang bijaksana itu sakal. Ya, dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya memahami, melihat. Jangan tutup mata kalau ngelihat. Lihat dengan jelas. Supaya apa? Pandanganmu itu jelas. Memiliki wawasan, pemahaman secara bijaksana. Saudara membangun sebuah kehidupan, masa depan, lihat dengan jelas. Lihat dengan jelas. Kalau saudara ingin menyelesaikan sebuah persoalan, belajar engkau memahami, belajar engkau menjadi pribadi yang bijaksana. Daniel, dia orang yang bijaksana, ketika dia menyelesaikan persoalan, dia doa dulu. Satu hari berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Kalau saudara makan 3 kali satu hari. Tapi Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Makanya kenapa dikatakan dia menjadi pribadi yang bijaksana. Dia bagikan bintang. Ya. Yang kedua adalah suka memberikan perhatian, kepedulian. Ingat, berikan perhatian yang lebih dalam. Yang ketiga, mempertimbangkan, mengajarkan dengan bijaksana. Dalam hal apa? Membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Bawa banyak orang untuk masuk. Supaya mereka itu adalah bilangan-bilangan orang yang ditolong, diselamatkan, diloloskan. Apakah kita tega melihat istri kita, suami kita, anak kita, atau orang tua kita saja yang diselamatkan Tuhan? Maka kita harus hidup. Orang yang bercahaya, orang yang bijaksana, dia selalu memberikan perhatian yang tinggi buat orang-orang yang terhilang. Ketika kemarin saya berdoa, saya diingatkan, saudara, fokus dengan apa yang menjadi pergumulanmu.
Fokus dengan apa yang menjadi kekurangan dalam dirimu. Fokus. Supaya apa? Terus kita mengerjakan bagian kita. Tetapi memang ketika ada proses demi proses yang terjadi dalam setiap keluarga, setiap jemaat, tentunya berbeda-beda. Iblis terus mencari titik kelemahan kami. Dan dia tidak dapatkan itu. Karena kami belajar terus menjadi pribadi yang bijaksana itu bagaimana. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, bulldozer dari kiri sikat, bulldozer dari kanan sikat. Berdiri tegak. Berjalan. Saya kalau enggak ke Surabaya gitu, saya juga mungkin enggak ngerti. Ketika saya ke Surabaya, Tuhan dia kasih tahu, hambaku, persoalanmu terlalu berat. Waktu saya mau pulang, dia bilang, persoalanmu terlalu berat. Oh ya, terima kasih. Dan ternyata memang, 1 bulan ini langsung habis rambut ini. Ya, tapi ini kemuliaan. Haleluya. Ya, bertindak hati-hati dan sering kali kita kurang bertindak hati-hati. Dan sering kali ketika sudah terjadi, baru kita sadar. Halo bintang, orang yang bijaksana, bertindaklah kau hati-hati dalam setiap langkah kehidupanmu. Kenapa ini saya mau sampaikan? Dari lihat, Allah mau supaya saudara benar-benar seperti cahaya matahari yang bisa dirasakan. Memang dalam terjemahan lain dia bilang cakrawala. Tapi saudara lihat, begitu pagi hari kalau kita lihat dari Sanur, itu begitu indah sekali. Dan kemarin saya jalan pagi, saya 6:30, ternyata untung 6:30, jam 7. Lewat dari itu nggak dapat tempat parkir, karena semua olahraga. Begitu matahari pagi, sangat indah sekali. Saudara lihat, kita merindukan matahari pagi. Orang-orang yang terhilang. Saudara-saudaramu yang mengalami keterpurukan. Tetangga kiri dan kananmu mungkin mengalami depresi. Dia butuh saudara menjadi matahari yang bercahaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Halo? Kenapa kita enggak percaya? Karena Galatia 5, kita hanya baca, enggak dilakukan. Kasihnya pudar. Sukacitanya hilang, mudah hilang. Damai sejahteranya mudah hancur lebur. Dan akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Tuhan mau supaya saudara membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan rindu saudara dipakai menjadi alatnya. Tuhan rindu supaya saudara mengalami sebuah pemulihan. Tuhan rindu supaya anak-anak saudara mengalami pemulihan. Iblis sedang berusaha merusak gereja. Iblis sedang berusaha merusak rumah tangga. Iblis sedang berusaha merusak apa yang menjadi milikmu dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam pelayanan. Iblis sedang berusaha merusak masa depan anak-anak. Generasi lepas generasi. Tapi kalau saudara benar-benar mengaplikasikan Galatia 5 itu, saya percaya di situ ada kesatuan, di situ ada saling mengingatkan. Di situ saudara bisa menasihati, ingat, kuasai dirimu, kuasai dirimu, kuasai dirimu. Maka kalau saudara aplikasikan itu, saudara, maka setiap jalan kehidupanmu, minimal itu sangat membantu, menolong setiap aspek keluargamu. Coba saudara, ketika sukacita hilang,
di kantor, damai sejahtera hilang di gereja, terus penguasaan diri hilang di tempat pekerjaan. Lalu saudara pulang ke rumah, saudara tidak benahi itu, kasihan anak-anakmu, kasihan rumah tanggamu, kasihan keluargamu. Bagaimana caranya saudara memelihara itu? Datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Tuhan, pulihkan suami saya. Pulihkan istri saya. Pulihkan anak-anak saya Tuhan. Masuk di dalam doa. Supaya mereka bertindak dengan hati-hati Tuhan. Mereka akan bersinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan mau dalam kitab Daniel ini? Saudara, banyak yang bintang redup. Tapi mulai saat ini, bintang yang redup mulai engkau sadar. Mulai engkau bangkit kembali. Mulai engkau lagi bergairah lagi. Bergairah semangatmu untuk berdoa, bergairah semangatmu untuk membaca Alkitab. Mulai. Saudara, dan sebabnya saya mau menyampaikan dalam sebuah kebenaran firman ini. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang istimewa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka sudah seharusnya kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, melainkan menjadi seorang yang istimewa dan berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Setiap kita pasti ada tujuan Tuhan. Saudara sebagai suami, Tuhan punya tujuan untuk apa saudara jadi suami. Saudara sebagai istri, Tuhan punya tujuan untuk apa saudara menjadi istri. Saudara menjadi anak, untuk apa tujuan menjadi anak-anak. Saya mau katakan halo anak-anak. Apa yang kau tabur, itu juga yang akan kau tuai. Dan saya paling takut sama orang tua saya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya minta berkat papa saya, mama saya. Saya minta itu tangannya di kepala saya. Berkati saya Pak. Kalau Anda mau bersinar, mau bintang bercahaya selama-lamanya, mau berhasil, mau sukses, Yakub paling takut sama bapaknya. Ishak paling takut. Yusuf paling hormat. Bagaimana hormatnya Yusuf? Dia jemput bapaknya pakai kereta Firaun. Dia jemput. Seharusnya tidak boleh. Karena itu untuk keluarga kerajaan. Tapi Yusuf, dia menghormati orang tuanya. Saya mau sampaikan, kalau kamu bercahaya ke depan, selama kau tidak menghormati orang tua, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini yang saya berikan pengajaran. Pada waktu nafiri nanti ditiupkan, kalau engkau melukai hati orang tua, kau tidak bisa diangkat. Tidak bisa. Harus berbuah.
saudara adalah menjadi seorang yang istimewa. Yesus mati di kayu salib untuk saudara menjadi seorang yang istimewa. Allah punya tujuan untuk keluarga. Allah punya tujuan bagi anak-anak. Dia Allah yang memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Tapi iblis juga tahu bahwa anak-anak jangan diberkati, jangan berhasil. Maka dia mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Itulah sebabnya, halo bintang-bintang, jangan biarkan kau berguguran. Jangan cahayamu redup. Daniel 12 ayat 1 dan 3 mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Allah. Banyak orang setia kepada Allah, tetapi dia tidak setia ketika sama di rumah. Hidup dengan hikmat dan kebenaran dan bersiap untuk akhir zaman dengan percaya kepada Kristus dan keselamatan yang ditawarkannya. Yesus memberikan penawaran kepada kita, mau nggak engkau selamat? Ya, saya selamat. Tapi kalau saudara mau selamat, hiduplah di dalam kebenaran. Selalu memang menjadi perdebatan, sampai saya di kuliah jadi perdebatan. Sekali selamat tetap selamat. Jangan kita pakai teori itu. Yesus mati untuk menyelamatkan kita, yes, amin. Tapi kerjakan juga keselamatan itu. Dengan hidup dalam kebenaran. Di tengah masa-masa sulit, ayat-ayat ini memberikan harapan dan pembebasan bagi mereka yang percaya kepada Allah. Saudara percaya? Saya tanya, dan setia kepadanya. Saudara setia? Puji Tuhan. Saya percaya saudara setia. Saudara setia? Saudara setia? Kerjakan Galatia 5. 22-23. Kerjakan kasih, kerjakan damai sejahtera, kerjakan sukacita, kerjakan penguasaan diri, kerjakan kemurahan, kerjakan kebaikan. Itu orang setia. Kita percaya, kita kerjakan apa yang menjadi maunya dia. Maka jadi seseorang dapat dikatakan sebagai bintang apabila ia berhasil mengerjakan setiap tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara sebagai apa sekarang? Saya sebagai suami, maka saya bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak saya. Saya sebagai anak harusnya bagaimana? Halo, saudara sebagai anak, tanggung jawab saudara sebagai anak itu bagaimana? Anybody home? Halo? Ada orang di belakang? Tanggung jawab sebagai hamba Allah bagaimana? Sebagai pelayan Tuhan bagaimana? Halo? Tersenyum-senyum si Pomo. Atau seseorang yang berhasil menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Orang yang berintegritas, bintang yang bercahaya, dia memiliki integritas. Kalau memang itu enggak, katakan tidak baik. Saudara ketemu tembok, jangan tabrak, benjol. Iya kan? Saudara ketemu jurang, menyingkir. Jangan tancap gas. Amburadul kita. Ya, makanya ibunya kalau naik mobil sama saya, papa katanya. Ya, kalau ada truk apa lagi?
Ada truk. Aku lihat, aku masa mau konyol nabrak truk kan gitu. Tapi dia sebagai seorang istri tetap mengingatkan. Itu betul. Harus diingatkan. Padahal saya tahu nabrak truk itu konyol. Tapi kadang-kadang pengen coba-coba. Ingin main cerobot saja. Kena senggol, baru bilang, nah itu kan. Ya, sering kadang-kadang kita kalau sudah kena senggol, baru kita, kenapa enggak dari tadi kasih tahu, kan gitu. Ya, ayo Filipi 2 ayat 14 ayat 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, orang yang bercahaya, ya, orang yang memiliki bintang yang bercahaya, dia tidak bersungut-sungut. Ya, masih ada yang bersungut-sungut? Sudah enggak ada ya? Ya, enggak ada ya? Makan tempe rasa ayam. Ya, jadi kalau orang yang bersungut-sungut makan ayam rasa ikan teri, itu orang bersungut-sungut. Pak Jimmy ketawa dia, saya senang sama Pak Jimmy ini. Orang fighter dia. Ya, apapun itu dia akan menikmati semua. Itu orang yang bersyukur. Ya, kalau saudara punya, loh kok istri saya tambah langsung ya, dulu langsing ya. Jangan bersungut-sungut, halo katakan itu. Ya, jangan bersungut-sungut, dulu saya langsing, kamu senang, sekarang saya langsung, kamu bersungut-sungut. Ah itu contohnya. Ya, ya namanya kita umur, dulu saya langsing. Dulu 50, 60 beratnya. Tapi sekarang 85 ke atas. Ibunya bilang, kurusin badan. Sudah, terima apa adanya. Terima apa adanya. Ya. Dulu saya ganteng. Kalau saya bilang ganteng, pasti dibilang fitnah. Loh, sampai ibunya itu naksir. Ya. Tapi saya mau sampaikan begini. Apapun yang terjadi, apakah itu suamimu, apakah itu istrimu, apakah itu anakmu, saudara. Kalau saudara dengan membawa dengan ucapan syukur, di situ saudara menghadirkan sorga di rumah tanggamu. Ya, mau berapapun penghasilanmu, kalau saudara hadirkan suasana sorga, maka di situ saudara akan mengucap syukur. Ya. Terus ayatnya 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai di dalam kehidupanmu ada noda, ada celah. Terus? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat memang ini, dunia sudah tidak baik. Terus? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kamu bercahaya. Tuhan mau supaya saudara itu bercahaya. Maka di dalam kitab Daniel 12 ayat 1, ketika napiri itu ditiupkan, orang yang menjaga kehidupannya, orang yang berbuah, maka di situ dia akan bersorak-sorai, Pak Yakub terima kasih. Sudah mengarahkan kami, sudah membimbing kami ke dalam hidup dalam kebenaran. Saya mau ingatkan, jangan biarkan satu jiwa untuk tertinggal. Bawa sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kerajaannya. Karena untuk itulah Yesus lahir, mati, dan tanggal 29 ini dia naik ke sorga. Tetapi selama 40 hari dia terus mencari murid-muridnya. Dia terus mencari saudara dan saya. Ayo
berbuah. Petrus, kembali layani aku, berbuah Petrus. Thomas, kembali, jangan hanya engkau mau totol-totol ya, lubang paku yang ada di tanganku, yang ada di lambungku, baru kamu percaya. Kembali Thomas, percaya kepada Yohanes, ngelihatnya dari ujung. Lihat Yesus. Orang-orang pada dilihat itu, orang-orang masih melihat mana murid-muridnya. Yohanes itu orang yang paling terdekat, rasul terdekat. Nyungsep, sembunyi. Tapi tidak bagi Yusuf Arimatea. Dia datang kepada Pilatus, aku minta mayat Yesus. Dengan berani mempertaruhkan nyawanya, aku minta mayat Yesus. Aku akan kuburkan. Dan saudara tahu, Yusuf Arimatea, itu ada batu besar. Dan dia bekerja keras. Bersama dia punya pegawainya, karyawannya. Untuk memberikan yang terbaik di tanahnya. Batu yang keras, mungkin dia bekerja, ikut juga bekerja untuk menggali lubang itu. Untuk apa? Memberikan tempat bagi Yesus. Yusuf Arimatea punya hati. Dia berbuah, tapi tidak bagi 12 muridnya. Dia lari. Saudara, apa yang Tuhan mau di sini? Orang yang berbuah. Orang yang peduli kepada Yesus. Orang yang berbuah. Orang yang mengamplikasikan 9 karunia roh. Buah-buah roh. Dia aplikasikan itu. Maka Yusuf Arimatea dia nampak kasihnya. Dia berikan dengan sekuat tenaga. Dia berikan kemurahan hatinya. Dia terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia enggak takut dengan kematian. Dia memelihara damai sejahteranya. Karena di dalam Yesus aku menerima damai sejahtera. Walaupun murid-murid pada lari takut dibunuh. Tapi Tuhan di dalam diriku ini ada sukacita yang Tuhan berikan. Ada kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bahkan Yusuf Arimatea dia minta secara langsung. Yusuf Arimatea tidak lari. Maka dari itu setiap persoalan hadapi. Jangan pernah lari dari persoalan. Hadapi. Maka ketika kita menghadapi, saudara adalah bilangan bintang-bintang yang bercahaya. Dimanapun masalah pasti ada. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah anak, dan semua kompleks. Hadapi dengan tegak berdiri. Pribadi yang teguh, orang yang berintegritas, orang yang berbuah, orang yang tercatat di dalam kitabnya adalah orang yang menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Amin. Justru itulah kenapa ranting itu mesti dipotong carang-carangnya supaya dia berbuah. Maka terkadang kami harus digesek lagi. Welcome masalah. Amin. Welcome masalah. Takut. Ya, welcome masalah. Katakan welcome masalah. Karena bersama Yesus pasti aku menang. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus aku mendapatkan jawaban. Itulah orang yang memiliki bintang yang bercahaya. Ya, orang yang bercahaya bagaikan kelap-kelip bintang. Dia nggak mikir besok itu ada gesekan-gesekan batu, dia kelip terus ya gitu. Terus malam itu. Mau ada awan, mau awan gelap, dia tetap percaya. Awan sering ingin menutup itu, tetapi sekali anak Tuhan bercahaya, maka awan gelap yang menguasai kehidupanmu tidak akan pernah mengganggumu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan.